Assalamualaikum. Pada suatu sore, di kampung yang selalu sepi ketika waktu menjelang sore, seorang lelaki parubaya duduk di sebuah saung reot tepi sawah, menatap hamparan sawah yang mulai menghijau. Beliau adalah Aki Raniwa. Tidak ada yang tahu asal-usul Aki Raniwa. Dari mana? Tiba-tiba terdengar suara anak kecil memanggilnya. Dia adalah Idan, anak berusia 7 tahun, yang selalu menemui Aki Raniwa di saung tepi sawah. Aki Raniwa tersenyum hangat menyambut kedatangan Idan. Setiap sore, mereka mengobrol dan bercanda, selayaknya kakek dan cucunya sendiri. Sampai waktu menjelang maghrib, mereka selalu pergi ke surau bersama untuk melaksanakan syalat maghrib. Sementara itu, jauh di dalam hutan yang letaknya berada di seberang desa, tersekat oleh hamparan sawah yang luas, berdiri sebuah gubuk dengan asap yang mengepul dari kemenyan yang mulai dibakar. Di dalam gubuk duduk bersila seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam, menghadap tungku kemenyan dan kembang 7 rupa. Dia adalah Ki Brojo, seorang dukun sakti yang ditakuti seluruh warga desa. Tiba-tiba, dari asap kemenyan, muncul bayangan hitam yang langsung terbang menuju desa. Mata merah menyala menatap setiap rumah, memilih mangsa yang cocok untuk dijadikan persembahan. Kemudian, makhluk itu tertuju pada satu rumah yang letaknya di pinggiran desa. Itu adalah rumah Idan, anak laki-laki yang sering bermain dengan Aki Raniwa. Makhluk itu melesat masuk ke kamar Idan dan langsung menyatu dengan tubuh kecil Idan. Seketika, Idan menjerit dan menggeram dengan mata melotot yang sangat menakutkan. Sontak saja orang tua Idan menjerit ketakutan melihat keadaan Idan yang begitu berbeda. Teriakan itu pun terdengar oleh Aki Raniwa yang sedang duduk bersila di depan surau. Aki Raniwa langsung tahu kalau teriakan itu berasal dari rumah Idan. Karena letak surau yang tidak jauh dari rumah Idan, beliau pun bergegas menuju rumah Idan. Sesampainya di sana, hanya ada orang tua Idan yang sedang menangis melihat kondisi anaknya saat ini. Tidak ada satupun tetangga yang keluar dikarenakan ketakutannya akan Ki Brojo. Aki Raniwa pun masuk ke kamar Idan dan melihat kondisinya. Ketika menatap Idan, Aki Raniwa langsung tahu kalau ini adalah makhluk santet pengambil sukma untuk dijadikan tumbal sesembahan. Aki Raniwa berkata kepada makhluk itu, "Pergilah, tinggalkan anak ini, atau aku akan menghancurkanmu dan juga tuanmu." Makhluk itu pun tertawa dan berbicara dengan nada yang begitu menakutkan. Anak ini adalah milikku, tidak akan pernah aku lepaskan. Aki Raniwa pun menjawab dengan nada tegas, namun tenang. "Baiklah, kalau memang itu keputusanmu, aku akan memaksamu keluar dan akan menghancurkanmu beserta tuanmu." Aki Raniwa pun mulai menggulirkan tasbih yang selalu ia bawa kemanapun. Aki Raniwa mulai berzikir dan melantunkan ayat-ayat pengusir jin dan setan yang diajarkan oleh gurunya dulu. Makhluk itu pun mulai menggeliat, meringis, menggeram dan berteriak. Apa ini? Hentikan, siapa engkau sebenarnya, kakek tua? Aki Raniwa pun menjawab, Aku adalah Raniwa. Sampaikan kepada tuanmu untuk bersiap, karena aku akan menemuinya. Makhluk di dalam tubuh Idan pun menjerit dan langsung keluar dari tubuh Idan. Tubuh Idan pun terkulai lemas dan tidak sadarkan diri. Orang tua Idan pun langsung memeluk tubuh anaknya yang terlihat begitu kelelahan dan lemah. Aki Raniwa pun berpamitan dan langsung keluar dari rumah Idan menuju arah hutan tempat Ki Brojo berada. Sementara itu, di gubuk tua milik Ki Brojo, terjadi ledakan yang cukup keras.
akibat dari pantulan energi yang dikembalikan kepada pengirimnya oleh Aki Raniwa. Makhluk kiriman itu pun mewujudkan diri di hadapan Ki Brojo sambil menggeram kesakitan. Makhluk itu pun memberitahukan apa yang terjadi. Anak itu dilindungi seorang kakek tua bernama Raniwa. Seketika Ki Brojo terdiam, kembali teringat nama dari masa lalu. Nama yang paling ditakuti. Raniwa, dia adalah kiai muda yang mengamuk dan membantai 5 dukun sakti dalam satu malam. Dikarenakan anak dan istrinya ditemukan sudah tidak bernyawa. Sepulangnya ia dari luar kota, akibat santet yang dikirim 5 dukun sakti yang tidak berperasaan. Setelah malam pembantaian itu, nama Raniwa tidak pernah terdengar lagi. Tapi namanya selalu jadi dongeng yang melegenda di kalangan semua dukun. Meskipun kejadian itu sudah berlalu selama 25 tahun, dengan wajah marah, Ki Brojo kembali bersila, kemudian membakar kemenyan lebih banyak dari sebelumnya. Ki Brojo memanggil semua makhluk yang ia pelihara. Makhluk-makhluk menyeramkan pun bermunculan dari balik bayangan yang begitu pekat, sampai memenuhi sekeliling gubuk tempat Ki Brojo melakukan ritualnya. Tidak lama kemudian, Aki Raniwa sudah berdiri di depan gubuk Ki Brojo dengan ekspresi wajah serius, namun terlihat sangat tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan makhluk menyeramkan yang berada di hadapannya. Makhluk-makhluk itu menatap ke arah Aki Raniwa dengan mata merah menyala dan senyum yang begitu mengerikan. Tiba-tiba, dari dalam gubuk Ki Brojo melompat dan seketika berada di hadapan Aki Raniwa. Tanpa basa-basi, Ki Brojo langsung menyerang Aki Raniwa dengan sebilah keris yang berada di tangannya. Akan tetapi, Kung keris Ki Brojo tertahan oleh sesuatu, seperti dinding yang sangat kuat tapi tak terlihat, sehingga tidak mampu menyentuh Aki Raniwa. Aki Raniwa tetap berdiri tegak sambil terus memutar butiran tasbih usangnya satu persatu. Kemudian, Aki Raniwa meniupkan udara ke arah Ki Brojo. Tiupan yang terlihat pelan, namun memiliki kekuatan yang sangat besar. Seketika itu juga, Ki Brojo terpental beberapa meter. Sambil mengerang kesakitan, Ki Brojo segera bangkit kembali. Kemudian Ki Brojo memerintahkan semua makhluk yang ia panggil untuk menyerang Aki Raniwa. Akan tetapi, satu persatu makhluk tersebut terpental, terbakar dan berubah menjadi asap hitam yang kemudian menghilang. Ki Brojo semakin marah. Kemudian, dia kembali membaca mantra dan tiba-tiba muncul bola api di antara kedua tangannya. Ki Brojo melemparkan bola api itu ke arah Aki Raniwa. Aki Raniwa hanya mengibaskan tangannya, dan bola api itu pun terhempas ke arah gubuk Ki Brojo. Bola api itu pun meledak dan kemudian membakar semuanya. Ki Brojo pun semakin murka dan kembali bersiap untuk menyerang Aki Raniwa. Ki Brojo dan satu makhluk besar panggilannya yang tersisa langsung melesat ke arah Aki Raniwa. Aki Raniwa pun mulai serius dengan sedikit menghentakkan kaki dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Ki Brojo dan sekutunya. Sembari meneriakkan kalimat takbir, keluarlah gelombang tekanan tak terlihat yang sangat kuat dari telapak tangan Aki Raniwa. Gelombang kuat itu pun menghantam Ki Brojo dan makhluk besar itu dan membuat keduanya kembali terpental dan masuk ke dalam kobaran api yang sedang membakar gubuk Ki Brojo. Terdengar jeritan, erangan dan teriakan yang begitu memilukan sampai akhirnya semuanya menghilang tertutup oleh suara api yang sedang memakan kayu lapuk. Aki Raniwa pun menghela napas lega, kemudian berbalik dan berjalan kembali menuju desa untuk melihat keadaan Idan. Sesampainya di rumah Idan, Aki Raniwa melihat anak kecil itu sudah mulai segar kembali
dan bisa tersenyum melihat kedatangan Aki Raniwa. Aki Raniwa kemudian berpamitan dan berjalan kembali menuju surau yang selama ini menjadi tempat ia pulang.